Jagat maya dikejutkan dengan berita pengacara Rasman Nasution laporkan Hakim Eman ke Komisi Yudisial. Seperti diketahui, Hakim Eman adalah Hakim Tunggal PN Bandung yang membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka di sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Tindakan Rasman ini pun mengundang kontroversi di masyarakat karena banyak yang mendukung keputusan Hakim Eman. Salah satunya advokat Dr. Togar Situmorang. Berikut komentar pedas Togar Situmorang terkait pelaporan Rasman terhadap Hakim Eman serta perseteruannya Rasman dengan Farhad Abbas. Nah, kalau pandangan saya terkait laporan yang dilakukan seorang advokat kepada Komisi Yudisial itu terkait putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, itu sangat saya sayangkan. Karena kenapa? Hakim itu bekerja berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009, di mana jelas bahwa di pasal tersebut bahwa itu terkait tentang tata cara bagaimana seorang hakim menjalankan fungsinya sebagai hakim, apalagi di dalam hakim pra-peradilan. Hakim pra-peradilan ini kan yang ditunjuk sebagai hakim itu melalui ketua pengadilan negeri setempat, bukan maunya Bapak Eman, ya. Dan di dalam hal menjalankan tugas Pak Eman sebagai hakim daripada pra-peradilan yang ditunjuk oleh pengadilan negeri setempat itu melalui SOP, dan dalam putusannya pun itu dinyatakan pada poin pertama loh, pada poin pertama sesuai gugatan. Ingat ya, putusan yang diciptakan atau yang diputus oleh Bapak Eman itu kan berdasarkan gugatan yang menurut hakim, ya, hemat hakim suatu keyakinan bahwa gugatan itu betul. Dinyatakan Peggy Setiawan ini adalah bukan Peggy Setiawan yang disangkutkan dengan pembunuhan Vina. Ini beda. Jadi poin satunya dibilang salah tangkap. Nah, otomatis dengan kata salah tangkap, ya benar untuk poin kedua ketiganya. Otomatis Peggy Setiawan harus dilepaskan dari status tersangka, harus segera dikeluarkan dari sel atau tahanan. Yang ketiga, untuk masalah kasusnya harus di SP3, karena kalau sudah status tersangka itu wajib melalui SP3, surat pemberhentian penghentian perkara, SP3. Nah, terakhir, karena ini yang nomor satu itu adalah salah tangkap, berarti kasus ini harus diangkat, artinya dianggap tidak ada, ya. Jadi semua yang diputuskan sama Hakim Eman itu adalah sesuai fakta persidangan. Tidak ada yang namanya melebihi kapasitas dia, melebihi kewenangan dia memutus satu perkara. Karena baik pemohon maupun termohon yaitu Polda Jabar masing-masing mengeluarkan argumennya, baik dari gugatan ya sebagai pemohon dengan termohon, kan masing-masing ini memasukkan gugatan pra-peradilan, ini menjawab gugatan pemohon, termasuk juga saksi-saksi kan diberi kesempatan dalam persidangan, termasuk ahli di dalamnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kewenangan hakim pada saat memutus tersebut itu melalui proses yang panjang. Jadi kalau ada orang melaporkan Hakim Eman dan orang tersebut tidak masuk ataupun tidak punya legal standing sebagai kuasa hukum atau sebagai prinsipal pada saat pra-peradilan itu dilaksanakan, ini patut dipertanyakan maksud dan tujuannya apa. Karena Hakim Eman kan juga punya privasi. Kalau merasa Hakim Eman itu privasinya terganggu,
nama baiknya dianggap tidak nyaman dengan yang dituduhkan, dengan yang dikata-katakan, bahkan dilaksanakan dengan laporan ke KY, kan belum ada bukti nih. Bapak Eman bisa mengambil langkah-langkah hukum karena diri dia sendiri juga sudah merasa dirugikan dengan ketidaknyamanan kata-katanya dengan cara pressure di media ataupun dilaporkan secara resmi ke Komisi Yudisial. Bisa dilaporkan, berarti bisa dilaporkan balik itu Bang? 1000% bisa. Karena tadi yang mempunyai satu legal standing itu adalah para pihak. Para pihak itu kan antara pemohon dengan termohon. Nah, pemohon di sini itu Peggy Setiawan prinsipalnya, dan dia memberikan kuasa kepada para pengacaranya. Ya, di sini sebagai termohon, ini kan yang termohon ini sekinya dari Bapak Kapolri sampai ke Polda Jabar yang diwakili oleh badan Bitkumnya. Nah, ini Bitkum ini yang mempunyai legal standing. Di luar itu ya tidak boleh melakukan upaya atraktif, upaya aktif, itu nggak boleh. Tapi sebagai kontrol bisa. Tapi kan ini bukan sebagai kontrol, seolah-olah dia melaporkan mempunyai satu kerugian bagi diri dia dengan putusan tersebut. Nah, ini kan harus diukur kerugian di mana yang dimaksud atas putusan yang memang sudah inkrah. Artinya kalau pra peradilan itu kan final, tidak boleh ada yang intervensi, tidak boleh dibanding, apalagi kasasi. Namanya final, gitu loh. Jangan hukum itu diseret-seret ke hal-hal yang tidak tertulis, artinya yang tidak normatif. Tadi seperti saya bilang bahwa Hakim Eman itu sudah bekerja sesuai daripada kewenangan hakim, yaitu sifat bebas, mandiri, dan tidak bisa di dalam tekanan, baik tekanan secara fisik ataupun verbal. Nah, jadi saran saya tadi itu wajib tuh dibaca pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009-nya, agar jangan salah kaprah apa-apa hakim dianggap bersalah. Itu bisa dibilang salah lama atau ngaco Itu bisa sangat-sangat jelas karena tidak ada dasarnya, tidak ada legalitasnya, tidak ada legal standing dia. Jadi wajar saja ada orang yang terusik, baik itu Hakim Eman ataupun Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Karena apa? Ini kan menyangkut hubungan hukum dengan Peggy Setiawan. Ada nggak perasaan terusik? Ada nggak perasaan dirugikan dengan laporan yang dilakukan seseorang tersebut kepada Komisi Yudisial? Ini saya bicara tentang saya sebagai praktisi hukum dengan kapasitas saya dokter ilmu hukum. Jadi bisa dibilang tadi Bang, si Peggy bisa lapor si Rasman Bang? Bisa, sangat-sangat bisa. Karena kenapa? Dia tidak punya legal standing. Itu loh, dengan melaporkan seseorang ke Komisi Yudisial. Karena kenapa? Laporan itu pasti diduga tidak akan berjalan dan tidak akan efektif. Artinya ada dugaan semacam laporan palsu. Kenapa laporan palsunya? Karena dia bukan sebagai prinsipal. Ini yang kita sangat sayangkan. Makanya saya juga menghimbau sebagai sesama rekan advokat, kita jangan melampaui daripada kewenangan kita yang tertulis di dalam surat kuasa. Nah, kita bekerja berdasarkan surat kuasa khusus. Kalau surat kuasa khusus kita tentang pengadilan pra-peradilan, cukup tentang pra-peradilan aja. Kita tidak boleh mempermasalahkan di luar surat kuasa. Pertanyaannya, Saudara Rasman itu melaporkan si Hakim Eman ke KY ini menggunakan surat kuasa dari siapa? Ini yang perlu juga dipertanyakan, sehingga tidak gampang orang-orang tidak sesuai dengan pendapatnya laporan. Ini kan membuat tidak elok suatu instrumen hukum dipergunakan dengan cara-cara yang tidak elegan sesuai rambu-rambu hukum. Oke Bang, ini tadi segera menegaskan lagi si Peggy Setiawan terus kuasa hukumnya yang bisa ngelapor si Rasman Bang. Karena karena ini menyangkut putusan si Peggy, kuasa hukumnya dan Peggy bisa melaporkan, ya kan? Artinya itu ada semacam perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh advokat tersebut terkait putusan yang dibuat oleh Hakim Eman. Nah, kalau terkait masalah Rasman dengan
Farhad Abbas saling lapor dan melapor, ini kita lihat dulu, dua teman-teman saya, dua saudara-saudara saya, para advokat, sama-sama rekan advokat, ini legal standingnya apa? Gitu loh. Karena yang namanya kita melaporkan seseorang itu harus asal usulnya atau kausalitasnya jelas dulu, ya, yaitu apa? Adanya satu sebab dan akibat, ya, sehingga salah satu baik itu Rasman ataupun Farhad merasa dirugikan. Tetapi kalau ini sumbernya, ya, TKP-nya atau awalannya bukan di antara mereka, tetapi karena salah satu misalnya menjadi satu narasumber atau keduanya menjadi narasumber dan di situ ada dialog panjang dan lebar dan ada yang melampaui pembicaraan yang sudah di framing sama pihak penyelenggara, dianggap itu adalah pencemaran dan dianggap ada perbuatan melawan hukum, ini saya rasa tidak elok. Karena kenapa? Itu membawa ranah yang tadinya intern di undangan studio tersebut, salah satu stasiun ataupun salah satu dari media, itu dibawa menjadi ranahnya pribadi. Ini juga nggak elok. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya, pihak dari aparat hukum dalam hal ini polisi wajib harus hati-hati menangani laporan-laporan daripada pihak mereka masing-masing. Karena jangan sampai itu tadi polisi atau alat negara dibuat menjadi satu alat untuk menggebuk seseorang yang dianggap berlawanan. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Mungkin ada pesan buat Rasman, Bang. Kalau saya sebagai temannya Adinda Rasman Nasution ataupun Abanda Farhad Abbas, kita menjadi seorang pengacara, membuatlah pengacara yang memang membuat nyaman, memberikan edukasi hukum yang baik, tanpa ada mempertontonkan tanda kutip hal-hal yang memang melanggar norma-norma, misalnya dengan cara-cara mengumpat-umpat ataupun marah-marah depan media, lantas juga hal-hal yang tidak mendidik. Itu kaidahnya tidak sesuai dengan apa yang ada di kita. Artinya kita sebagai advokat kan officium nobile, profesi yang terhormat, profesi yang mulia. Tunjukkanlah kita sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia dalam hal bertutur kata, dalam hal bertindak dan ucapan ataupun gerakan tubuh kita kepada masyarakat. Karena masyarakat kan akan menilai kita punya kualitas atau tidak. Dan masyarakat kan ingin dapat pelajaran yang baik, bukan mendapatkan hal-hal yang negatif. Itu saran saya. Salam officium nobile, Dr. Toga Situmorang.